Halo, selamat pagi semuanya. Dapat salam dari kaki Gunung Rinjani. Ya, saya sedang ada di Desa Wanasaba, ya, Lombok Timur. Dimana sekarang kita bisa lihat petani sedang memanen hasil padi. Ya, dengan padi ini kita harapkan bahwa swasembada ya pangan dalam tingkat keluarga walaupun terbatas itu bisa terpenuhi. Dan kita berharap juga program-program yang Presiden canangkan, yaitu swasembada pangan, kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa bergantung pada impor dan sebagainya, itu bisa tercapai. Oke, teman-teman sekalian, keindahan Gunung Rinjani walaupun tertutup awan di sebelah sana, ya, itu masih bisa sekali tampak di sini, ya. Saya harap mungkin suatu hari teman-teman bisa datang ke sini menikmati keindahan daripada Lombok itu sendiri. Ternyata Lombok tidak seperti yang kita bayangkan, ya. Tidak seperti secara pribadi saya bayangkan di masa lalu. Ternyata saya menerima banyak kebohongan-kebohongan tentang Lombok, yaitu Lombok itu indah, Lombok itu bersih, udaranya enak, tidak terlalu panas, airnya banyak, ketersediaannya karena hutannya masih bagus. Ternyata itu semua bohong. Lombok itu tidak seperti itu. Tapi yang benar adalah Lombok lebih dari itu, ya. Lombok itu bukan indah tapi sangat indah, sangat nyaman. Baik, teman-teman sekalian, hari ini saya akan membahas tentang satu topik yang berkaitan dengan, ya, sesuatu yang telah kita lewati. Sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat telah beridul fitria kepada semua saudaraku yang dari muslim. Semoga, ya, Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita, ibadah, witir, ya, dan semua yang kita kerjakan yang baik-baik selama bulan Ramadan beberapa waktu yang lalu itu diterima oleh yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin membahas tentang itu, ya, yang berkaitan dengan ibadah. Ada satu pertanyaan yang dilontarkan oleh teman saya. Sebetulnya saat kita beribadah, ya, kita terkadang merasa girah, ya, atau semangat ibadah itu tidak begitu merasuk di dada kita, di dalam jiwa kita. Kita merasa bahwa ibadah apa saja yang kita lakukan itu hanya sebagai rutinitas saja, ya. Sehingga dengan itu kita melihat bahwa ibadah, sholat, puasa, terkhususnya yang telah kita kerjakan kemarin adalah ibadah, ya, karena memang hanya sebuah kewajiban yang dimana Tuhan melalui skrip, ya, Quran dan hadis katakan untuk wajib dikerjakan oleh umat muslim. Nah, mungkin ini juga bersinggungan juga dengan bukan hanya muslim tapi juga bagi para, ya, para penganut agama, semua agama, atau kita yang mengaku diri sebagai orang yang beriman pada agama yang kita pilih. Kita merasa kosong, ya. Kita sholat kosong, kita puasa ya kosong, ya biasa aja, tidak se-excited mungkin saat kita kecil, yang dimana rasionalitas kita belum berkembang. Yang kedua, karena belum adanya tuntutan-tuntutan sosial, tuntutan-tuntutan budaya, ya, tuntutan ekonomi dan sebagainya yang ada di kepala kita, yang menumpuk di kepala kita dengan ketiadaan, ya, tuntutan sosial, budaya, ekonomi dan seluruh aktivitas kita itu pada saat kita dewasa, ya, sehingga itu yang membuat kita terdistraksi atau teralihkan untuk menikmati ritus-ritus ibadah
ya pada agama yang kita anut. Nah, teman-teman sekalian, menurut saya banyak orang bilang saat kita tidak bersemangat dalam beribadah, maka dengan itu kita akan merasa bahwa ibadah kita ini tidak sempurna. Apakah benar demikian? Menurut saya tidak. Justru saat kita merasa tidak semangat, kita merasa motivasi kita kurang, dan kita merasa kosong, maka di saat itulah bisa jadi itu adalah ibadah yang paling ikhlas kita lakukan. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena definisi ikhlas adalah melakukan sesuatu ya tanpa pamrih. Tanpa pamrih artinya apa? Tidak berharap apa-apa. Kita melakukan sesuatu ya karena itu baik. Ya. Tidak kita merasa ada efek baik ke depan yang menguntungkan kita. Walaupun pada akhirnya kita paham secara naluri dan secara logis apapun yang baik biasanya akan juga menghasilkan akibat-akibat yang baik di masa depan untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain dan untuk lingkungan. Maka saat kita merasa bosan, saat kita merasa bahwa ibadah itu sebuah rutinitas semata, maka saat itu pula menurut saya itu adalah ibadah yang paling ikhlas yang Anda lakukan. Sholat, puasa, wirid, dan sebagainya yang kita lakukan, ibadah sosial membantu orang dan sebagainya, itu adalah ibadah yang paling ikhlas karena kita tidak berharap. Bedakan saat kita kecil dulu, kita pergi ke gereja, kita pergi ke masjid, kita pergi ke pura dan sebagainya. Kita pergi berharap bahwa saya akan mendapatkan hadiah dari orang tua saya. Kita takut kepada surga, kita takut pada neraka. Ya. Kita bahkan mungkin dalam umat muslim setiap Ramadan kita menyiapkan satu buku ya yang diminta oleh guru dan orang tua untuk diisi ya kegiatan Ramadan. Yang sebetulnya kita lakukan itu dan sebagainya ya bukan hanya karena kita senang, karena saat kita kecil kita memang senang menjalani sesuatu, menjalankan aktivitas ibadah. Tapi itu didorong oleh kita disuruh ya. Kita disuruh. Iya kan? Kita sholat, kita puasa tertentu. Saya mau lulus CPNS. Saya mau dapat pasangan atau jodoh yang baik. Saya mau kaya raya dengan saya berpuasa 40 hari misalnya. Atau saya baik sama orang, saya berharap bahwa orang itu akan memberikan sesuatu yang baik atau balasan sebagaimana saya melakukan kebaikan atau memberikan kebaikan sama dia. Dan sebagainya itu adalah pamrih. Maka sebetulnya setiap kali perbuatan baik yang kita lakukan, mau Anda merasa semangat atau mau Anda tidak memiliki semangat, maka yakin dan percaya saat itu Anda tetap melaksanakan apa yang baik. Karena Anda tahu bahwa melaksanakan kegiatan atau ibadah yang baik bukan karena itu berdampak positif. Bukan itu karena saya berharap sesuatu yang akan terjadi kepada saya atau datang kepada saya yang baik pula di masa depan. Tapi Anda melakukan sesuatu yang baik karena Anda tahu itu baik. Anda menghindari sesuatu yang buruk karena Anda tahu buruk. Bukan karena dipaksa, bukan karena apa, karena Anda tahu itu baik. Maka itulah puncak yang namanya ikhlas. Maka teman-teman, jangan takut untuk melaksanakan apa yang kita anggap baik. Jangan takut untuk menyebarkan apa yang menurut kita baik. Karena setiap pemikiran, setiap kebaikan, dan setiap tindakan yang kita miliki di hidup ini, kalau kita jalankan dengan maksimal, dengan daya upaya yang optimal yang bisa kita berikan, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang baik yang berguna untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dan untuk alam semesta di sekitar kita. Sampai jumpa pada pertemuan dan video berikutnya. Dan dengan itu saya tutup ya video kali ini, lecture Anskat kali ini, dengan mengatakan betapa indahnya Lombok. Salam.